Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sahhala lil 'ibadi tariqal 'ibadati wa yassara wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsa wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'azim al-akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi'ul musyaffa'u bil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba 'anhum ar-rijsa wa tahhara wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawm khurujil ummah min syahrin karimin ila yawmi 'idin sa'idin. Hadha yawmun tajalla al-bawatin bi taqwallah wa tajalla al-dhawahiru an 'amalin ma la yufidu. Hadha yawmun tajalla al-hannan al-mannan bi mazidil ihsani 'ala man kana dha fi'lin hamid. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada hari yang mulia, yang telah memberikan kita nikmat yang besar berupa iman dan Islam. Nikmat yang besar bisa melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan selama satu bulan penuh, dan bisa beramal dengan sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan. Harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari yang mulia mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan, kita telah melaksanakan puasa selama 1 bulan lamanya. Maka tiba saatnya hari yang disebut dengan hari Lebaran, atau disebut dengan Idul Fitri, atau disebut dengan hari kita merdeka, atau disebut juga dengan hari di mana Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Hari di mana kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan yang mulia yang telah kita lalui bersama, ada banyak sekali pelajaran yang perlu kita renungkan dan perlu kita jadikan pedoman dalam 11 bulan berikutnya. Di antaranya adalah yang pertama, para ulama mengatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan ringannya, kita membaca Al-Quran dengan ringannya,
kita bersedekah dengan ringannya, dan semua amal-amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan amat sangat terasa ringan dan mudah. Mengapa demikian? Maka para ulama mengatakan dikarenakan diantaranya adalah karena dikerjakan dengan berjamaah, karena dikerjakan dengan bersama-sama. Mengapa kita bisa semangat membaca Al-Quran ketika masuk ke dalam masjid ternyata yang dibahas adalah mengkhatamkan Al-Quran. Ketika masuk ke dalam masjid yang dilihat orang sedang membaca Al-Quran, yang dilihat di HP orang akan berbondong-bondong juga, menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha untuk maksimal mengkhatamkan Al-Quran. Suasana menjadi suasana Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran terasa ringan dan mudah. Kemudian kita berzikir, bersolawat, beristighfar, bertobat di dalam bulan Ramadan pun terasa sangat ringan. Bangun malam terasa sangat ringan, sholat tahajud terasa sangat ringan. Bahkan kita melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh, jika tidak dikerjakan dengan bersama-sama dengan cara berjamaah, tentunya sholat ini akan terasa amat sangat berat. Sebagaimana kita mudah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan juga karena ada keberkahan berjamaah, ada keberkahan karena dilakukan bersama-sama. Beda halnya ketika selepas bulan suci Ramadan, maka amat sangat berat untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah yang dikerjakan perorangan, yang dikerjakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu pelajaran penting untuk kita selepas keluar dari bulan Ramadan, mari sama-sama kita membuat majelis-majelis kebaikan, kita membuat suasana-suasana kebaikan, kita membuat majelis-majelis ilmu yang banyak, kita membuat majelis-majelis taklim yang banyak. Kita suarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita buat suasana seperti suasana di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Maksudnya apa? Rumah itu jangan seperti hotel. Rumah itu jangan hanya sebagai tempat kita tidur saja. Jangan hanya sebagai tempat kita ganti baju saja. Jangan hanya sebagai tempat kita berteduh saja. Tetapi jadikanlah rumah seperti rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Mengapa demikian? Karena apa yang ada di dalam masjid, beliau juga membawanya masuk ke dalam rumah. Jika di masjid ada sholat, maka di rumah istri-istri beliau mengerjakan sholat. Jika di masjid ada sholat sunnah, maka beliau pun melaksanakan beberapa sholat sunnah di rumahnya. Jika di masjid ada bacaan Al-Quran, maka beliau istri-istrinya pun membaca Al-Quran di rumahnya. Jika di dalam masjid ada majelis ilmu, maka di dalam rumahnya pun ada majelis ilmu. Apa yang ada di masjid, mari kita bawa masuk ke dalam rumah kita, sehingga suasana Ramadan selama 30 hari tidak berhenti hanya di dalam masjid saja, tetapi juga keberkahannya, barokahnya, rahmatnya pun akan mengalir masuk, tersambung, terhubung ke dalam rumah-rumah kita. Dan seluruh masjid-masjid yang ada di dunia ini terhubung kepada dua tempat yang mulia, yaitu Ka'bah, Baitullah, dan juga Masjid Nabawi, tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan ibaratkan sebuah madrasah. Bulan Ramadan adalah sebuah madrasah yang kurikulumnya langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua peraturan-peraturannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lulus dari bulan Ramadan akan mendapatkan titel muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di dalam bulan suci Ramadan, apa yang terjadi ternyata
kebanyakan pendidikan di dalam bulan suci Ramadan adalah menahan diri, adalah menahan nafsu, adalah menahan keinginan-keinginan yang bahkan itu mubah, boleh dikerjakan. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali yang kita tekan, banyak sekali yang kita tinggalkan, banyak sekali kesulitan-kesulitan menahan di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang berpuasa bahwa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama tatkala dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran untuk kita semua, barang siapa yang menjadikan hari-harinya seperti bulan Ramadan, siapa yang menjadikan hari-harinya seperti orang yang berpuasa, menahan diri dari yang dilarang Allah, melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin, maka nanti menjelang kematiannya akan terasa seperti orang yang berhari raya. Siapa yang hari-harinya, kehidupannya seperti orang yang berpuasa, maka nanti kematiannya seperti orang yang berbuka, seperti orang yang berhari raya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita lihat di dalam bulan suci Ramadan, kebanyakan amal-amal kita terkait dengan apa yang terhubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang terhubung antar sesama manusia, yaitu berupa memberikan sedekah, yaitu berupa santunan, yaitu berupa zakat fitrah, zakat mal, zakat hijab, dan lain sebagainya. Maka di dalam bulan Ramadan ada dua yang kita hubungkan, kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ibadah yang banyak. Kemudian antara kita dengan manusia tetapi bersifat materi. Maka di hari yang fitrah ini, mari sama-sama kita hubungkan lagi antara kita dan sesama orang-orang beriman, yaitu hubungan saling memaafkan. Ketika kita telah menyelesaikan urusan kita dengan Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ada satu dosa yang mana seorang hamba tidak akan diampuni kecuali dia menyelesaikannya antara dia dengan manusia. Siapa yang pernah disakiti, maka dia harus menunggu permintaan maaf atau bahkan dia memaafkannya. Siapa yang pernah menyakiti, maka untuk segera meminta maaf kepada orang yang disakiti. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah ketika bersama sahabat-sahabatnya selepas satu peperangan, maka beliau mengatakan, siapa yang pernah tersakiti olehku, maka silahkan maju ke depan. Aku siap untuk dibalas sesuai dengan apa yang pernah aku katakan, apa yang pernah aku perbuat yang menyakiti dirinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa meminta maaf adalah hal yang sangat-sangat penting, terutama kepada keluarga kita, khususnya orang tua kita yang masih hidup. Maka datangi dia, cium tangannya, minta maaf, minta ridhonya. Sebanyak apapun amal seorang anak, sesoleh apapun seorang anak, walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia hafal semua kitab-kitab agama, walaupun sholat tahajudnya panjang sampai kakinya bengkak-bengkak, walaupun zikirnya sangat-sangat banyak, tetapi dia pernah membuat tetesan air mata dari orang tuanya, khususnya ibunya, dia teteskan kemudian belum meminta ridhonya, belum meminta maaf kepadanya, maka demi Allah surga akan haram untuknya. Tidak ada surga bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata dengan kata-kata saja, seseorang telah turun pangkatnya, dia tidak menjadi anak yang soleh lagi. Dia telah membangkang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ini adalah urusan yang sangat-sangat penting antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama. Maka di hari yang penuh kebahagiaan, di hari yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari sama-sama kita lapangkan dada kita bersihkan hati kita dari kebencian, kita bersihkan hati kita dari kedengkian, kita bersihkan hati kita dari seluruh yang merusak
agama kita, dari seluruh yang merusak keimanan kita, dari seluruh yang dapat merusak amal-amal ibadah kita. Mari sama-sama kita saling memaafkan satu sama lain dan saling mendoakan satu sama lain. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang berada di sini saling ikhlas mengikhlaskan satu sama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين وأنيبوا له من قبل أن يأتيكم الموت ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب